Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Assalamualaikum guys, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan ketemu lagi sama gue di Zaini Yahya. Basreng anjing. Basreng anjing. Buru goblok basreng si anjing. Boleh kan goblok. Di kesempatan kali ini gue akan mereview dengan padat dan jelas sebuah film horor religi tergege dari Indonesia. Film Kodrat. Ya, film Kodrat adalah film horor religi asal Indonesia yang tayang bulan Oktober kemarin. Film ini digarap oleh Charles Ghazali. Ceritanya pun ditulis oleh Charles Ghazali. Dan film ini diproduseri oleh Linda Ghazali dan diperankan oleh Pasutri, aktor Vino G. Bastian dan Marsha Timothy. Film berdurasi 102 menit ini tayang perdana di tanggal 27 Oktober 2022 kemarin. Oke guys, daripada penasaran sering depo, banyak rungkat dan gak pernah maksuin, kita masuk aja ke pembahasannya. Film diawali dengan adegan yang cukup seram, di mana anak Ustadz Kodrat yaitu Alif Al-Fatonah sedang kerasukan iblis rungkat jahat bernama Aswala. Ustadz Kodrat berusaha mengusir jin itu dari tubuh Alif. Namun dengan licik, Aswala malah mematahkan leher bocah tak berdosa itu. Sebelum akhirnya Alif meninggal, rupanya Aswala melakukan itu demi meruntuhkan iman Ustadz Kodrat yang dianggap sebagai musuh bebuyutannya. Setelah kematian Alif, Ustadz Kodrat justru berakhir dimasukkan ke sel tahanan. Masih belum jelas apa dakwaan yang membuatnya harus dipenjara. Kemungkinan besar sang Ustadz dituduh melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Dan benar aja, iman Kodrat mulai goyah dan hilang arah. Selama di dalam penjara, Kodrat gak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Dia marah karena Allah telah merampas istri dan juga anak kesayangannya. Kemudian tiba-tiba seorang penjaga memasuki sel, lalu menyeret Kodrat ke sebuah ruangan. Ternyata penjaga itu telah dirasuki iblis Aswala. Dan Aswala belum puas, dia mau Kodrat mati. Kodrat pun berujung digantung. Tiba-tiba Kodrat berada di sebuah padang pasir sunyi, luas, gersang, dan sangat panas. Tak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan manusia. Kemudian suara anak laki-laki terdengar sedang mengumandangkan azan. Ustadz Kodrat pun bingung harus melakukan apa. Kemudian dia memutuskan untuk tayamum dan kemudian melaksanakan sholat. Setelah menyelesaikan sholatnya, Kodrat tiba-tiba bangun dari kematiannya. Dia mati suri ternyata. Tadi dia telah mati dan Allah pun memberikan kesempatan kedua baginya. Untungnya Kodrat sendiri berkelakuan baik hingga mendapatkan remisi dan bebas dari penjara lebih cepat. Kodrat memutuskan pulang kampung ke desanya, yaitu desa Kober. Sesampainya di sana, dia melihat keadaan desa sangat memprihatinkan, mulai dari tanaman jagung yang layu sehingga petani gagal panen, air kumuh dan kotor juga. Banyak warga terserang penyakit, lalu dia mendengar jeritan orang kerasukan di sebuah rumah. Kodrat masih trauma dengan praktisi ruqyah sehingga dia enggan membantu. Lalu Kodrat berpapasan dengan sekumpulan ibu-ibu. Salah satu di antara mereka bernama Yasmin. Mereka ingin melihat keadaan Jihan, anak yang tengah kerasukan di rumah itu. Jihan sudah dikendalikan oleh iblis Aswala. Udah ibu, anak ibu. Udah. Jihan. Secara tragis, Jihan sudah menjedot-jedotkan kepalanya sendiri ke kayu pasungan hingga akhirnya dia pun tewas. Ustadz Kodrat sampai di pesantren Kahuripan, di mana pesantren itu adalah tempat dulu ia menuntut ilmu. Sekarang sudah nggak ada santri yang mengaji di pesantren itu lagi. Isinya hanya ada beberapa anak muda yang sedang belajar bela diri. Kemudian Ustadz Jafar pun muncul. Dia menyambut Kodrat. Saat dulu Jafar adalah teman Kodrat di pesantren ini, dan sekarang mereka sama-sama memiliki bakat untuk meruqyah orang. Ustadz Jafar mengatakan semenjak Kodrat pergi dari desa Kober, banyak hal janggal terjadi. Salah satunya guru mereka yaitu Kiai Rohman jatuh sakit.
Beliau hanya terbaring lemah di atas kasur. Scene berpindah kepada keluarga Yasmin. Ternyata Yasmin ini adalah seorang joken yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia hanya hidup bertiga dengan anak-anaknya, yaitu Asya dan Alif Amri. Teror iblis Aswala mulai muncul di tengah-tengah mereka, yang dimana Alif mengaku masih bisa melihat almarhum ayahnya. Dia berkata setiap malam ayah selalu mengajaknya ngobrol di dalam lemari. Yasmin merasa heran, maka dari itu Yasmin memindahkan lemarinya ke dalam gudang. Di keesokan harinya, secara misterius Alif menghilang. Yasmin dan Asya berusaha mencarinya. Akhirnya Yasmin menemukan Alif yang berada di gudang. Karena mengetahui lemari itu dipindahkan ke sana. Ketika Yasmin mendekat, tiba-tiba dia diserang oleh Alif yang telah dirasuki iblis Aswala. Alif tak segan menyerang, bahkan hampir melukai ibunya sendiri. Beruntung Yasmin berhasil melarikan diri, yang kemudian mengurung Alif sendirian di dalam gudang itu. Yasmin segera pergi ke pesantren Kahuripan untuk meminta bantuan Ustadz Jafar. Sesampainya di pesantren, ternyata Ustadz Jafar tidak ada. Karena tidak ada pilihan lain, Yasmin meminta Kodrat untuk meruqyah anaknya. Ya, dia besar empati. Ustadz Kodrat mulai muncul kembali. Nama anak Yasmin sama seperti anaknya, yaitu Alif. Bedanya ini Alif Amri, sedangkan anaknya adalah Alif Al-Fatonah. Oleh karena itu Ustadz Kodrat pun bersedia membantu Yasmin. Beruntung tak lama Ustadz Kodrat pun datang. Dia segera melawan iblis Aswala. Iblis Aswala akhirnya bertemu dengan Ustadz Kodrat kembali. Kadang kau sebut asma Allah, tapi kau tak beriman kepada. Namun dengan sigap Ustadz Kodrat mulai menyerang. Terlihat Alif yang sebenarnya pakai kursi roda dengan lincah menyerang Ustadz Kodrat. Namun pada akhirnya Aswala berhasil dikeluarkan dari tubuh Alif. Setelah itu Ustadz Kodrat pamit untuk pulang. Setelah suasana cukup tenang, Yasmin menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Tidak lama kemudian Alif kerasukan lagi. Sementara di pertengahan jalan, Ustadz Kodrat dihadang oleh iblis Aswala yang berwujud sosok anjing hitam. Ustadz Kodrat pun lengah dan jatuh ke bawah jurang. Di sisi lain, Yasmin memanggil Ustadz Jafar untuk meruqyah Alif. Namun Ustadz Jafar selalu meminta bayaran atas pasien yang ia tangani. Yasmin pun memberikan beberapa bidang tanahnya supaya Alif bisa diobati. Tidak lama, Ustadz Kodrat yang baru sadar datang kembali ke rumah Yasmin. Dia meminta agar Alif ditangani olehnya saja, karena dia ingin mengalahkan iblis Aswala itu. Jafar pun emosi, dia mengatakan tidak bisa, Alif akan diruqyah olehnya. Lagi pula, Ustadz Jafar merasa ragu jika ruqyah Ustadz Kodrat akan gagal seperti dulu lagi. Di keesokan harinya, setelah diruqyah oleh Ustadz Jafar, Alif kembali sembuh dan ceria. Yasmin berterima kasih pada Ustadz Jafar walaupun beberapa bidang tanahnya harus ia berikan. Malam pun tiba. Yasmin memberikan air minum untuk Alif yang telah didoakan oleh Ustadz Jafar. Ini ada air, udah dibacain sama Ustadz Jafar buat kamu minum. Bacain itu jampi-jampi ya? Doa, kan jampi-jampi. Tidak lama kemudian, listrik seketika mati. Yasmin meminta Asya untuk menjaga Alif di sini, sedangkan ia akan pergi ke gudang untuk mengecek panel listrik. Hal tak terduga terjadi. Di dalam gudang, Yasmin bertemu dengan iblis Aswala, si anjing hitam itu. Kemudian Yasmin pun dirasukinya. Asya merasa curiga mengapa ibunya tidak kunjung datang. Maka dia pun berniat menyusul ibunya ke gudang. Namun saat di tengah rumah, Asya mendengar suara ibunya. Yasmin yang telah dirasuki menyuruh Asya untuk segera pergi ke pesantren dan memanggil Ustadz Jafar. Asya pun menuruti perintah ibunya. Dan sekarang Alif sendirian di rumah. Yasmin yang dirasuki segera membawa Alif ke gudang, lalu menguburnya hidup-hidup. Sementara di pesantren, Ustadz Kodrat mulai curiga kepada Jafar. Dia merasa Jafar melakukan ruqyah semata-mata untuk memperkaya diri dan menguras harta warga desa. Mana Jafar? Ustadz Jafar sibuk. Jadi segera pergi dari sini. Hei! Dan terungkap, ternyata Ustadz Jafar dalang dari semua ini. Ia telah menyembah sosok iblis Aswala untuk meneror warga desa, terutama keluarganya Kodrat.
supaya tidak ada saingan dalam bisnis ruqyahnya. Ustadz Kodrat pun melawan si Jafar. Terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Minum darah ini. Ikut aku. Kita sembah Aswala. Oh, Jesus. Atau aku paksa kamu menyembah Aswala. Berarti memang sudah kodratmu untuk mati di tanganku. Dan pada akhirnya Jafar pun tewas. Sesampainya di pesantren, Asya melihat Ustadz Jafar sudah mati. Maka dia meminta bantuan pada Ustadz Kodrat saja. Setelah itu mereka berdua tidak melihat Yasmin dan Alif ada di rumah. Kodrat pun mendengar keributan di area gudang. Mereka melihat Yasmin tengah berdiri di depan kobaran api. Tetapi mereka tidak melihat Alif di mana. Yasmin yang sudah kerasukan pun mengucapkan salam pada Ustadz Kodrat. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Ustadz Kodrat bertanya, di mana Aswala menyembunyikan Alif? Aswala menjawab, Alif yang mana? Alif yang baru saja ia kubur atau Alif yang dulu kepalanya ia patahkan? Mendengar itu, mereka pun mengetahui bahwa Alif sudah dikubur hidup-hidup. Asya berusaha menyelamatkan adiknya dengan menggali tanah, sedangkan Kodrat akan melawan iblis Aswala. Setelah adu mekanik tingkat mythical glory, yang akhirnya Kodrat bisa mengalahkan iblis Aswala. Aswala pun keluar dari tubuh Yasmin dan seketika musnah. Setelah itu Kodrat langsung menggali tanah dengan sangat cepat, sehingga alhamdulillah nyawa Alif Amri masih bisa terselamatkan. 6 bulan pun berlalu. Setelah Aswala lenyap, desa Kober menjadi subur kembali. Para petani sukses, panen air pun banyak dan bersih dan melimpah. Masyarakat sejahtera. Selain itu, pesantren Kahuripan pun sudah banyak santrinya lagi, sehingga ayat suci Al-Quran terdengar di pesantren itu setiap harinya. Dan alhamdulillah lagi, Kiai Rohman sudah sembuh dari penyakitnya dan akan memimpin kembali pesantren Kahuripan. Perjalanan Ustadz Kodrat tidak sampai hanya di sini. Dia akan berusaha mencari misteri istrinya yang meninggal. Ustadz Kodrat akan kembali. Oke guys, itulah alur cerita dari film Kodrat yang diperankan oleh Pasutri, Vino G. Bastian, dan Marsha Timothy. Dan usut punya usut, kayaknya bakal ada film Kodrat jilid 2 nih. Ya sekedar prediksi gue aja ya guys ya. Oke guys, semoga terhibur dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Wassalam.